sertifikasi halal menjadi penambah daya saing dalam industri kosmetika di Indonesia. Dengan memiliki sertifikasi halal, produk kosmetik Indonesia dapat dengan mudah memasuki berbagai pasar. Sertifikasi halal menjadi daya saing dalam industri kosmetik Indonesia. Ketua Umum Perkosmis Sancoyo Antrikso mengatakan, kesadaran untuk sertifikasi halal produk kosmetik saat ini terus meningkat. Menurutnya, dari segi nilai kosmetik halal di Indonesia lebih banyak daripada kosmetik yang belum halal. Menurutnya, Indonesia menjadi salah satu pengadopsi awal regulasi kosmetik. Namun ada beberapa tantangan yang dihadapi industri kosmetik di Indonesia. Di antaranya, tidak semua produk kosmetik yang diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia telah bersertifikat halal. Selain itu, masih banyak produk kosmetik impor yang juga tidak tersertifikasi halal. Menurutnya, perlu percepatan sertifikasi halal produk kosmetik di berbagai sisi, karena minat dan kebutuhan masyarakat terus meningkat. Dan yang penting juga perlu terciptanya ekosistem halal seperti tersedianya bahan dasar yang halal di Indonesia. Selain sertifikasi halal, regulasi juga mengatur persyaratan label untuk produk kosmetik di Indonesia. Ada kriteria tersendiri untuk label kosmetik, seperti segala informasi berupa gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan dalam kosmetik. Label dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau sebagai bagian dari kemasan, dan dicetak langsung pada kosmetik produk. Lalu bagaimana geliat kosmetik lokal? Simak ulasannya hanya di Creator. Ya, dan untuk membahas tema menarik kita pagi hari ini, pemirsa, yaitu soal cerita brand kosmetik lokal yang menggarap pasar domestik. Sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Pamela Wirjadinata selaku co-founder dari Sika. Halo Mbak Pamela, kabarnya sehat ya? Oke, terima kasih sudah bergabung di Power Breakfast, Mbak Pamela. Kalau ngelihat market kosmetik di dalam negeri, Sika sendiri ngelihatnya seperti apa sih? Seberapa menarik sebetulnya Mbak Pamela? Oke, yang pasti market kosmetik di dalam negeri itu lagi berkembang banget, terutama pas lagi tahun 2019 pas lagi kita start, itu tuh berkembang banget sampai dengan sekarang. Jadi menurut aku potensi yang bisa digali sampai sekarang pun masih banyak. Oke, justru di tengah pandemi COVID-19 peningkatannya signifikan gitu ya, artinya cewek-cewek meskipun di rumah aja tetap mau cantik gitu ya, Vicky dan juga Mbak Pamela. Oke, kemudian apa aja sih yang mempengaruhi dinamika market, Mbak Pamela? Oke, mungkin kalau misalnya dari demand market sendiri, untuk sekarang ini berpengaruh banget kayak kepercayaan masyarakat Indonesia, terutama yang cewek-cewek untuk kosmetik lokal dan juga skincare tuh lagi naik banget. Jadi kita sebagai pemain kosmetik juga ibaratnya ikut kena dampak positif nih dari demand tersebut. Terus juga mungkin kalau misalnya yang ngaruh di dinamika market adalah pas lagi pandemi ini, jadi customer sendiri kayak behaviornya juga berubah. Dari segi demand produk yang maksudnya produk yang mereka butuhkan dan juga kayak marketingnya gitu. Oke, tapi kosmetik jenis apa sih yang paling banyak digemari oleh masyarakat atau market lah gitu? Oke, kalau dari Sika sendiri kita best selling produknya di lip tint, jadi kayak produk buat lips gitu. Jadi itu kita sengaja bikin formulanya itu selain kayak makeup juga, selain makeup tapi juga ada skincare-nya yaitu moisturizing bibir gitu. Oke, dan itu kayaknya lagi banyak diserap oleh pasar gitu ya. Oke, Ya. kalau Anda sendiri ngelihat tren kosmetik ke depan itu seperti apa sih, Mbak Pamela? Apakah secara growth akan tumbuh signifikan? Kita masih optimis kalau misalnya market di Indo ini sebagai kosmetik lokal tuh bakal tumbuh signifikan sih, karena yang tadi aku bilang mungkin dari masyarakat Indonesia sendiri udah mulai percaya dan juga mau untuk eksplor lebih jauh tentang produk-produk apa sih kosmetik lokal yang bisa kita buat gitu. Dan juga mungkin trennya lebih ke skincare kali ya, karena kan kita tahu di zaman pandemi ini kayak orang tuh jadi lebih baik di rumah, jadi orang lebih concern sama untuk merawat tubuh. Jadi itu juga challenge kita sendiri sebagai pemain kosmetik, gimana caranya combine kosmetik dengan perawatan diri tersebut.
Oke, kemudian akhirnya apa nih yang dilakukan oleh Sika sendiri untuk mengimbangi tren yang terjadi? Tadi kan Mbak Pamela udah sampaikan bahwa saat ini market itu lebih gemar ya, kosmetik yang juga digabungkan dengan skincare. Apa inovasi yang dilakukan? Inovasi dilakukan yang pasti dari segi produk kita nggak stop untuk kayak develop terus produk-produk apa yang kira-kira bisa menggabungkan sendiri kosmetik dan juga skincare. Contohnya yang tadi aku bilang produk lip tint kita selain misalnya bisa mempercantik diri, bisa kasih warna ke bibir, tapi juga ada vitamin atau misalnya moisturizing formula yang kita sengaja taruh biar orang tuh nggak cuma kayak kosmetik aja, tapi juga bisa sekalian skincare. Oke. Kayaknya kan kalau secara market Indonesia ini adalah pasar yang sangat menarik untuk berbagai pemain lah di industri kosmetik. Nah, Anda sendiri melihatnya persaingan ini seperti apa, Mbak Pamela? Oke. Persaingannya yang pasti seru ya. Jadi pas lagi kita start di tahun 2019 sampai sekarang itu beda banget, kayak pemain-pemainnya juga makin banyak, kayak mungkin setiap bulan kayak kita bisa lihat ada brand kosmetik baru lokal di Indonesia gitu. Tapi menurut aku kita sebagai brand, sebagai pemain kosmetik ini lumayan seru sih. Maksudnya melihat kompetisi ini, karena menurut aku setiap brand itu malah kita jadi kayak coexisting gitu. Jadi kayak misalnya kita sama-sama kayak bergabung untuk naikin market di Indonesia gitu, market untuk kosmetik sendiri. Karena marketnya terlalu besar untuk dinikmati satu pemain aja gitu ya, jadi bagi-bagi aja kuenya. Oke, tapi kemudian kan artinya semakin banyak pesaing dan semakin banyak juga orang yang terjun dalam industri kosmetik ini. Tapi apa sih yang membedakan Sika dengan produk kosmetik lokal lainnya nih? Ya, tadi cerita soal inovasi, mungkin bisa disampaikan inovasi yang vending machine itu, Mbak Pamela. Saya penasaran. Oke. Jadi mungkin yang membedakan Sika sendiri dari segi branding dan communication kita juga salah satu hal yang kita bisa bilang beda daripada brand yang lain. Salah satunya adalah contohnya vending machine. Jadi pas lagi tahun lalu, pas lagi pandemi, kita coba brainstorm bareng-bareng gimana nih cara untuk bikin new experience baru untuk customer, terutama di customer yang cosmetic enthusiast gitu. Terus kita kepikiran dengan vending machine. Jadi kebetulan kita juga vending machine beauty brand pertama di Indonesia, dan responnya juga cukup bagus. Jadi idenya itu pertama kali kita tuh mikir gimana caranya kita bisa masuk mall dengan ibaratnya budget yang nggak gitu gede gitu. Kalau misalnya bikin toko itu kan terlalu risky, especially pas lagi pandemi kemarin kan. Jadi kita come up with vending machine. Oke. Sejauh ini lokasi vending machine-nya udah ada di mana aja? Ada di Mall Kelapa Gading, kalau di Jakarta ada di Lipo Puri, dan juga ada di Grand Indonesia, dan satu lagi ada di Bali di Beachwalk. Oke, itu kontribusinya terhadap penjualan gimana tuh Mbak Pamela, signifikan nggak? Yes, terutama kalau misalnya kita lagi mau ada produk baru. Jadi customer mungkin lebih, terutama yang misalnya dekat-dekat yang tadi lokasi yang aku sebutin, mungkin mereka lebih excited untuk ada experience baru kan, untuk ngerasain gimana nih cara beli produk baru lewat vending machine ini gitu. Oke. Ketika ini kontribusinya terhadap sales sendiri ini cukup signifikan, tapi kan terkait dengan edukasi produk, kadang ada produk-produk kosmetik, apalagi yang tadi berkaitan dengan skincare gitu misalnya, itu kan memang perlu ketemu sama beauty expertnya lah katakanlah gitu ya, untuk berkonsultasi dan lain sebagainya. Nah ini juga jadi concern nggak? Jadi satu hal yang kemudian nanti mungkin akan ada offline store yang memang si konsumen sendiri bisa konsultasi di dalamnya. Oke, kalau misalnya dari segi edukasi tersebut, karena kita emang dari awal udah digital, semua digital, jadi dari edukasi dan marketing dan ibaratnya komunikasinya kita itu lewat social media gitu. Dan juga di vending machine itu sendiri, kita juga ada kayak QR code yang customer bisa scan, terus nanti mereka langsung bisa ada sambung ke social media kita dan bisa tahu, oh produk ini nih gunanya apa sih gitu-gitu. Dan juga soon kita pengennya sih ada offline store, hopefully doakan saja di next year ya. Oke, tapi kemudian bagaimana Anda melihat ramainya kosmetik atau produk-produk asing yang masuk ke pasar domestik nih? Persaingannya seperti apa dengan produk lokal? Oke, kalau misalnya dari international brand sendiri, sebenarnya mereka ibaratnya udah eksis jauh lebih lama.
Jadi kalau misalnya di Indo sendiri juga kayak banyak banget international brand itu, tapi kita malah ngelihatnya sebagai kita malah bisa lebih belajar banyak dari mereka sih. Jadi tentang inovasi yang mereka udah buat, mungkin di luar misalnya teknologinya udah kayak gini, kita bisa lebih belajar gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya semakin banyak international brand yang di sini, kita juga semakin tahu dan bisa belajar dari mereka gitu. Baik, oke. Kalau Anda melihatkan sendiri dari kosmetik lokal di Indonesia untuk going global itu gimana tuh Mbak Pamela? Dalam kasusnya Sika sebetulnya seberapa optimis Anda? Oke. Menurut aku potensinya gede banget sih, karena Indonesia ini selain kayak market kita luas, kita juga punya resource-nya tuh yang oke banget. Jadi nggak usah takut kayak tentang formula segala macam tuh semua menurut aku bisa didapetin di Indonesia. Nah itu menurut aku kayak salah satu benefit yang kita punya untuk masuk ke pasar global, especially misalnya kayak di Southeast Asia gitu. Oke. Oke, tapi selain mungkin ingin go global, target kedepannya dari Sika sendiri apa aja nih Mbak Pamela? Oke, kalau misalnya target dari Sika sendiri, ya yang udah pasti kita bakal mau ada inovasi-inovasi produk baru. Yang tadi aku bilang mungkin dari skincare, habis itu juga gabungin gimana cara skincare dengan kosmetik. Habis itu juga kita juga pengen expand terus tentang marketing kita. Jadi misalnya nggak cuma kejutan kayak vending machine aja, mungkin nanti bakal ada inovasi-inovasi baru lagi gitu. Oke, apa yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut, Mbak Pamela? Yang pasti sekarang kita lagi berusaha untuk kayak bikin tim yang oke dulu nih untuk expand di misalnya untuk expand di next year. Habis itu juga kita juga dari segi produk dari sekarang udah mulai research and development untuk skincare kita. Oke, pokoknya sukses terus untuk Sika dengan target-targetnya ke depan dan secara cakupan pasar nggak hanya kemudian bisa maksimal di domestik tapi juga bisa expand ke Asia ataupun mungkin global gitu ya. Terima kasih Mbak Pamela sudah bergabung. Thank you Mas, thank you Mbak. Sukses, Ya, terima bye. kasih.